Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Mathematics Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini untuk mendapatkan video-video terupdate dan bermanfaat. Pada video pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertidaksamaan linier dua variabel. Apa itu pertidaksamaan? Pertidaksamaan adalah suatu kalimat matematika yang memuat satu atau lebih variabel atau peubah dan sebuah tanda ketidaksamaan. Bisa lebih kecil sama dengan, lebih besar, atau lebih besar sama dengan. Bila pertidaksamaan tersebut berbentuk linier, artinya tidak mengandung fungsi polinom, trigono, logaritma, atau eksponensial, atau ada perkalian variabel, maka itu disebut dengan linier. Maka pertidaksamaan tersebut dinamakan pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier yang memuat maksimum dua variabel atau dua peubah disebut pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, dari definisi ini, bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel itu seperti ini. Ya, AX tambah BY kurang dari C atau kurang sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan. Ya. Variabelnya adalah X dan Y. A dan B merupakan koefisien, sedangkan C adalah konstanta. A, B, C, X, Y bilangan real. Sebagai contoh, 2X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Ya, itu pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau ini apakah termasuk? Termasuk. Kalau kita bisa tuliskan, ini adalah X min 0Y lebih besar sama dengan 2. Ya, jadi koefisiennya 0. Paham ya? Kemudian, apakah ini termasuk pertidaksamaan linier dua variabel? Bukan. Kenapa bukan? Lihat di sini ada perkalian dua variabel. Ya. Kemudian, apakah ada lagi contohnya? Misalkan min 2X kurang dari 3Y. Oke, ini pertidaksamaan linier dua variabel. Paham ya? Kalau ini bukan. Oke? Paham ya? Membedakan pertidaksamaan linier dua variabel atau bukan. Sekarang ke menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, gambar garis AX tambah BY sama dengan C. Yang kedua, ambil sembarang titik, misalkan X1, Y1 yang terletak di luar garis. Yang ketiga, substitusikan titik tersebut ke pertidaksamaan. Yang keempat, apabila pertidaksamaan benar, maka daerah yang memuat titik Px1, Y1 adalah daerah penyelesaiannya. Jika pertidaksamaan salah, maka daerah lain yang tidak memuat titik adalah daerah penyelesaiannya. Jadi, misalkan ini semua koordinat, ini adalah garisnya. Misalkan kita uji titik di sini. Dan ini sesuai dengan pertidaksamaannya, maka ini adalah daerah penyelesaiannya. Namun, kalau pada saat kita uji titik di sini tetapi salah, tidak sesuai dengan pertidaksamaannya, maka DP-nya adalah yang tidak memuat titik uji. Gitu ya. Nah, sedangkan yang di arsirnya tergantung kesepakatan. Mau di arsirnya adalah daerah penyelesaian atau yang bukan daerah penyelesaian. Paham? Tergantung kesepakatan.
kesepakatan antara kalian dengan gurunya. Nah, di sini kita sepakati yang diarsir adalah yang bukan daerah penyelesaian. Berarti yang ini, yang diarsir bukan daerah penyelesaian. Kenapa? Nanti kita akan terlihat ya alasannya pada sistem pertidaksamaan linier. Ya. Nah, misalkan ini DP-nya sebelah kiri, berarti yang kita arsir yang bukan DP. Ya, jadi ingat kesepakatan di sini yang diarsir yang bukan daerah penyelesaian. Oke? Menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Misalkan kita diberikan koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Misalkan ada garis lurusnya, ya. Ini persamaan garisnya adalah X tambah B sama dengan C. Maka garis ini membagi 3. Yang pertama garis itu sendiri, AX tambah BY sama dengan C. Yang kedua daerah yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi ada 3. Yang pertama adalah garis itu sendiri, ingat ya. Yang kedua sebelah kanannya itu merupakan daerah. Misalkan ini, yaitu adalah himpunan penyelesaian semua X, Y dengan AX tambah BY lebih besar dari C misalkan. Ya. Dan yang sebelah kirinya ini, ya dan lagi, yaitu misalkan himpunan semua XY dengan AX tambah BY lebih kecil dari C. Paham ya? Jadi persamaan garis ini akan membagi daerah. Pertama garis itu sendiri, kedua ada daerah sebelah kanannya atau daerah sebelah kirinya. Paham ya? Oke, contoh. Ya, supaya kita paham, kita berikan contoh-contohnya. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier berikut. X lebih besar sama dengan 0. Berarti kita gambar terlebih dahulu garis X sama dengan 0. Misalkan ini koordinat kartesiusnya. Gambar garis X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti sepanjang garis mana? Sepanjang sumbu Y. Sepanjang sumbu Y ini X-nya 0 semua. 0,1, 0,2, 0 semua X-nya. Ya. Jadi garisnya adalah sepanjang sumbu Y. Nah, sekarang X lebih besar sama dengan 0. Sebelah kanan, sebelah kiri. Tadi ambil ya salah satunya dengan cara ambil titik uji, ambil sembarang, misalkan diambil titik uji 1,0 ya. Misalkan kita pilih titiknya 1,0, berarti X-nya berapa? 1. Apakah 1 lebih besar dari 0? Betul, berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, tadi kesepakatan di sini ya yang diarsir yang bukan daerah penyelesaian, berarti kita arsir yang bukan HP, yang bukan penyelesaian. Paham sampai sini? Paham ya? Sekarang yang nomor 2. X kurang dari min 2. Berarti kita gambar garis X sama dengan min 2. Kita gambar garis X sama dengan min 2. Nah, kenapa garisnya putus-putus? Lihat di sininya X kurang dari min 2. Jadi X sama dengan min 2-nya tidak termasuk. Makanya buatlah garisnya terputus-putus. Paham ya? Kemudian X kurang dari min 2. Nah, kita ambil titik uji coba. Misal kita ambil uji cobanya di sini 1,0. Titik ujinya adalah 1,0. X-nya berarti 1. 1 apakah benar kurang dari min 2? Salah. Ya. Nah, karena ini salah, berarti daerah penyelesaiannya yang ini. Kita tuliskan dulu. Nah, baru kita arsir sesuai kesepakatan. Di sini yang diarsir yang bukan daerah penyelesaian. Berarti kita arsir yang ini. Sampai sini paham? Ya. Nah, nanti kalau misalkan kesepakatan dengan gurunya yang daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaian, berarti ya sebelah sini. Gitu ya. Makanya dituliskan dulu daerah penyelesaian yang mana. Gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga.
Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier berikut, yaitu Y kurang sama dengan 0. Berarti kita gambar dulu garis Y sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 ada sepanjang sumbu X. Ya, nih garis Y sama dengan 0. Di sini kan 1,0, 2,0, Y-nya semuanya 0. Kurang dari 0. Kita ambil titik uji. Ambil yang mana saja, asalkan di luar garis. Titik uji harus di luar garis. Ambil yang ini 0,1, berarti Y-nya 1. Apa betul 1 kurang dari 0? Salah. Nah, kalau ini salah berarti DP-nya di wilayah atau di daerah yang bukan titik uji. Menurut kesepakatan yang diarsir yang bukan HP, berarti ini kita arsir. Sampai sini paham? Oke, yang kedua, Y lebih besar dari 2. Gambar garis Y sama dengan 2. Gitu ya. Y sama dengan 2, berarti dia horizontal di angka 2. Karena tidak ada sama dengannya, berarti putus-putus. Gitu ya. Nah, sekarang pilih titik ujinya. Ingat, titik uji harus di luar garis. Misalkan sama di sini, 0,1 misalkan. Berarti 1 lebih besar dari 2. Apakah betul 1 lebih besar dari 2? Salah. Ya, berarti daerah yang tidak memuat titik uji merupakan daerah penyelesaian. Berarti yang kita arsir apa? Yang bukan HP. Sampai sini paham? Bagaimana? Sangat mudah. Kita lanjutkan. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear berikut. X-nya antara min 2 sampai 4. Berarti kita gambar X sama dengan min 2 dan kita gambar X sama dengan 4. Ya, kita gambar dulu. 4 kenapa putus-putus? Karena tandanya tidak ada sama dengannya. Sedangkan yang min 2 tidak terputus-putus. Nah, sekarang antara min 2 sampai 4, wilayah yang mana DP-nya? Iya, jadi DP-nya yang di tengah. Kan ini antara min 2 sampai 4. Kita ambil uji coba, boleh titik ujinya di 0,00 kan betul, berarti ini DP-nya. Ingat kesepakatan di awal yang diarsir yang bukan DP. Berarti kita arsir yang bukan DP-nya. Selesai. Bagaimana? Sangat mudah. Oke, yang nomor 6 berarti kita gambar gimana? Ingat, kalau Y sama dengan 3 tidak putus-putus, sedangkan Y sama dengan min 2 putus-putus. Perhatikan daerahnya. Y kurang dari min 2, berarti ke sini. Ini adalah DP-nya. Y lebih besar sama dengan 3, berarti yang ini. Jadi DP-nya ini. Jadi yang kita arsir yang bukan DP. Paham? Bagaimana? Sangat mudah. Oke, sekarang kita masuk ke daerah penyelesaian pertidaksamaan linear yang lengkap ini ya. AX tambah BY-nya sama dengan C-nya lengkap. Oke. Kita tahapannya perhatikan, caranya sangat sederhana. Kita tuliskan di sini X ekstensi di Y. Intinya adalah buat atau cari 2 titik sembarang sebenarnya, sembarang. Mau titik berapa saja silahkan. Namun untuk memudahkan ya, titik potong dengan sumbu koordinatnya saja. Ya, misalkan X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 0, X-nya berapa? Paham ya? Nah, sekarang kalau X-nya 0, X-nya 0 berarti 3 kali 0, 0. Berarti 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya berapa? 3. Berarti 0,3. Kita buat deh titik 0,3. Paham ya? Sekarang kalau Y-nya yang 0. Yang ini Y-nya 0. 2 kali 0, 0. Berarti 3X sama dengan 6. Berarti X-nya berapa? X-nya 2. Berarti titiknya adalah 2,0. Kita lingkari 2,0. Paham sampai sini? Nah, setelah dapat 2 titik,
Apakah harus selalu titik C ini? Tidak, tidak harus. Boleh kita pilih X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya 1, X-nya berapa? Ini mah hanya untuk mempermudah saja. Ingat ya, bebas, dua titiknya bebas. Paham? Oke, sekarang kita buat garisnya yang melalui titik 0,3 dan 2,0. Buat garisnya. Oke, sampai sini paham? Ingat, pas saat garis, tandanya sama dengan, tidak boleh lebih besar atau lebih kecil, karena ini garisnya. Paham ya? Nah, sekarang kita uji coba, titik uji. Pilihnya sembarang, mau di mana saja boleh. Yang paling mudah adalah 0,0. Substitusikan langkah berikutnya, 3 kali 0, 2 kali 0 terhadap 6. 0, 0, 0, 0 terhadap 6. Awalnya kan ini. Ya, apakah benar 0 lebih besar sama dengan 6? Salah. Nah, yang memuat titik uji ternyata salah. Berarti daerah penyelesaiannya adalah di seberangnya. Lawannya daerah sebelahnya. Berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Berarti yang kita arsir yang bukan HP. Paham sampai di sini? Bagaimana? Sangat mudah. Nah, apakah titik uji harus 0,0? Tidak. Bebas, sebebas-bebasnya, yang penting harus di luar garis, di luar garis. Apakah di sini, di sini, di sini, di sini, sini, terus bebas, ya. Ini mah hanya untuk memudahkan. 0,0 kan sangat sederhana, gitu ya. Oke, perhatikan lagi di sini, ya. Tahapan pertama kita cari titik potong dengan sumbu X, sumbu Y. Apakah harus titik potong sumbu X, sumbu Y? Tidak harus. Ya, yang penting ambil dua titik. Ini hanya untuk mempermudah saja. Sekarang kalau X-nya 0, ini 0, berarti 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya 2. 0,2. Paham sampai di sini? Oke. Sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti min 2X sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan min 3. Maka titiknya min 3,0. Buat titiknya min 3,0. Setelah dapat dua titik, kita hubungkan dengan garis lurus. Kasih deh persamaannya, tapi sama dengan. Paham ya? Setelah itu apa? Ambil titik uji. Berapa titik ujinya? Yang penting di luar. Ambil lagi aja 0,0. Kenapa sih Dekus sangat senang sekali dengan 0,0? Karena sangat sederhana, unik ya. Oke, kita ambil 0,0 ujinya. Min 2 kali 0, 3 kali 0. Apakah lebih besar dari 6? 0 lebih besar sama dengan 6. Benar apa salah? Ternyata salah. Kalau ini salah, berarti inilah daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Nggak yakin daerah penyelesaian di sini misalkan. Silahkan saja uji coba wilayah ini. Anggaplah di sini nih, tuh uji yang lain, yaitu 0,3. Substitusikan min 2 kali 0, 3 kali 3. Apakah benar lebih besar sama dengan 6? Min 0, 3 kali 9. Tuh, ternyata benar. Di sini daerah penyelesaiannya, ya. Untuk itu kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Bagaimana? Sangat mudah. Tadi kita telah bahas menentukan daerah penyelesaian dengan titik uji. Nah, kita akan bahas sekarang tanpa uji titik. Ya, jadi tanpa pengujian dengan titik. Persamaan garisnya tidak akan jauh dari sini. Ya, ini persamaan garis kan gini. Ya, tapi catatannya kalau misalkan ada AX tambah BY ya lebih besar, lebih kecil dari C, maka syaratnya A-nya harus positif. Gitu ya. A-nya harus
positif. Nih persama, koefisien X-nya harus positif, itu syarat pertamanya dulu. Kalau negatif bagaimana? Kalikan dengan negatif supaya positif. Nah, untuk yang kemiringannya positif garisnya, maka di sini yang sebelah kanan itu untuk tanda yang lebih besar, yang sebelah kiri untuk tanda yang lebih kecil. Begitu pula kemiringannya negatif pun sama. Sebelah kanan untuk yang lebih besar, sebelah kiri untuk yang lebih kecil. Kalau misalkan Y sama dengan nih, ya atau horizontal, yang atas lebih besar, yang bawah lebih kecil. Kalau vertikal, berarti yang kanan yang lebih besar, ini yang lebih kecil. Oke, coba kita lihat, kita buktikan yang sebelumnya dulu ya. Ini yang sebelumnya, lihat. Ya, nah ini negatif A-nya. Kita positifkan dulu, kalikan negatif. 2X min 3Y, tanda berubah kalau dikali negatif. Perhatikan, ini garisnya lebih kecil tandanya, berarti sebelah kiri. Betul ya? Kita cek lagi yang sebelumnya. Nah ini 3X ditambah 2Y, A-nya sudah positif, tandanya lebih besar, berarti pasti sebelah kanan. Betul, sebelah kanan. Ya kan? Sekarang kita perhatikan contohnya. Ya. Menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidasamaan linear tanpa uji titik. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidasamaan linear X ditambah 2Y kurang sama dengan 4. Seperti biasa, kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya 0, ini X-nya 0, maka 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 2. Dapat 0,2 titiknya. Oke, ini 0,2. Kemudian kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti ini 0, maka diperoleh X sama dengan 4. Maka diperoleh titiknya 4,0. Oke, hubungkan kedua titik ini oleh garis lurus. Ya, koefisien dari X-nya sudah positif. Lihat tandanya. Tandanya lebih kecil. Kalau lebih kecil tanpa uji titik, ada di sebelah kiri. Berarti disinilah DP-nya. Maka yang kita arsir sesuai kesepakatan, yang bukan daerah penyelesaian. Bagaimana? Sangat mudah. Ya. Misalkan kita nggak yakin nih. Ya, nggak yakin, pakai deh titik uji. Misalkan 0,0. Substitusikan ke sini. 0 ditambah 0 kurang sama dengan 4. 0 kurang sama dengan 4. Betul tidak? Betul. Ternyata sama saja. Mau pakai uji titik, mau tanpa uji titik, jawaban tetap sama. Oke, kita coba lagi. Yang berikutnya. X min 2Y kurang sama dengan 4. Seperti awal tadi. Kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, X-nya 0. Berarti min 2Y sama dengan 4. Y sama dengan min 2. Berarti ini min 2. 0, min 2. Buat titiknya 0, min 2. Sekarang kalau Y-nya 0. Ininya 0. Berarti X sama dengan 4. Buat titik 4,0. Nah, di sini. Hubungkan kedua titik ini. Paham ya? Perhatikan koefisien X-nya sudah positif nih. Koefisien X-nya berarti lebih kecil. DP-nya adalah yang sebelah kiri. Ini DP-nya. Paham? Oke, berarti yang diarsir yang bukan DP. Saya mah nggak percaya. Masih belum yakin. Coba pakai titik uji. Pilih 0,0. 0, 0 kurang dari 4. Betul tidak? Betul. Berarti sesuai. Ya, mau pakai titik uji, mau tanpa titik uji, pasti jawabannya sama. Paham ya? Oke, soal berikutnya. Nah, ini perhatikan soalnya negatif X, negatif Y kurang sama dengan 2. Koefisien X-nya masih negatif. Kita kalikan dengan negatif 1. Berarti X plus Y. Ingat, kalau dikali negatif, tanda pertidaksamaan berubah.
Paham? Oke. Cari titik potongnya. Kalau X-nya 0, Y-nya min 2. Kalau Y-nya 0, X-nya min 2 juga. Berarti titiknya min 2,0 dan 0, min 2. Paham? Hubungkan kedua titik ini dengan garis lurus. Ya, X tambah Y sama dengan min 2. Kita pakai yang setelah dikalikan. Paham? Perhatikan koefisien X-nya sudah positif, tandanya lebih besar. Ya, berarti daerah yang mana? Sebelah kanan, berarti inilah daerah penyelesaiannya. Paham? Nah, sekarang yang di akhir yang mana? Yang bukan daerah penyelesaiannya. Ah, nggak yakin nih. Pakai deh titik uji. Misal ini mah karena nggak yakin ya. Titik uji 0,0 di sini. Substitusikan 0, 0 kurang dari 2. Betul tidak? Betul. Jadi pakai titik uji betul. Tanpa titik uji pun betul. Ingat ya. Untuk tanpa titik uji, saya ingatkan kembali. Ya, koefisien A-nya harus positif dulu. Baru yang sebelah kanan lebih besar. Lebih besar. Yang atas lebih besar. Yang sebelah kanan lebih besar. Yang sebelah kecil. Yang sebelah kiri lebih kecil semua tandanya. Paham? Untuk pembahasan tentang daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear sampai di situ. Silahkan kalian coba penugasan terstrukturnya. Harus mencoba. Allah bisa karena biasa. Ingat, kalau kita rajin, kalau kita teliti, kalau kita terus berlatih, insya Allah matematika sangat mudah. Kita tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.